Yo yo yo, what up? Kawan dimanapun berada Nusantara, what up? Masih bareng bersama kami di sini. Yes, yo. Side Light and Five. Sama Maliman and Propstar. Dan ada bintang tamu yang luar biasa, yang sangat istimewa yang kita hadirkan di acara ini bersama siapa lagi kalau bukan Sadewa. Eyo Sadewa, berikan kata satu per saja. Iya. Tak perlu menjadi pahlawan untuk mencari kebenaran. Oke. Itu akan muncul sendiri ketika kalian kesadarannya udah membakar. Oke. Bersama Freestyle Branch, nice. Oke, mari lanjutkan. Temanku Sadewa, ketika ku di sini bersama Propstar, ku berjalan dari zaman ke zaman sampai sekarang 2024 Dari kita merapat. Dari BIP Plaza Dago. Iya betul, sampai ke Metro Pengen Barat 8. Yuk kita masih mapan dan Sampai kita ke depan Tongsong. jadi orang yang tampan. Ya jangan lupa subscribe dan follow and Like transfer and ke rekening di bawah ini. Progres. Sekarang kembali bersama Maliman dan juga Sadewa. Di sini temanku menemani di titian masa. Sedikit freestyle rhymesku mungkin sedikit terlupa karena spontanitas masih energi tanpa batas bersama teman yang tanpa ada kelas ras dan juga status yang akan kami tumpah sampai habis, dan kita akan berbicara lewat sharing ini. Kita set the mic pass. Ya. Oke. Air kotor kukuras, satu misi kulabas, tak ada cap dan kelas. Yang ada awas-awas. Jangan terlalu keras. Acara ini sponsori oleh Boleh. kami. Freestyle right. Kami di depan, yang lain ketinggalan. Oke. Kalau Oke. misalkan ada ya masih kosong ya space-nya, kalau ada sponsor atau kita Open open. Mudah-mudahan. Boleh. Ya. donasi juga sebenarnya. Kalau mau transfer bisa ke rekening kita masing-masing atau langsung aja kita Ini acara keren lah ya, yang saya tunggu-tunggu, yang saya apa ya, berada. dan saya impikan lah hip hop akhirnya punya acara seperti ini yang dulunya anak-anaknya malu-malu malu kucing. Ya, sebenarnya gini Om Ali. Jadi beberapa kali aku di interview di acara podcastnya beliau atau interviewnya beliau kan, bahkan sampai mereview masakan istri aku loh. Maksudnya luar biasa, dan maksudnya hal yang menginspirasi Prof di sini juga adalah konsistennya beliau. Konsisten eksistensi juga. Ya, karena untuk apa karya yang bagus kalau nggak punya konsisten? Tuh, istiqomah. Di mana loyalitas konsisten berada di pojokan angkasa bersama layang-layang, karena hanya sebatas huruf angka yang mereka baca, hanya sebatas huruf angka yang mereka baca. Ikro, boy. Hei kawan-kawan, itu lirik akan dijual. Ini bukan musik aja yang kita jual, tapi lirik juga buat kawan-kawan yang lagi stuck bikin lirik apapun, bisa hubungi langsung ke nomor di bawah ini. Jadi prepare for Sebenarnya the nggak stuck sih bikin ini, karena banyak keresahan juga kan di zaman sekarang. Kalau yang stuck ya tolong aja sih itu mah. Kalau yang stuck ini kurang liburan, ya. ya. Pikiran cuan ya. Iya, Ujung-ujungnya ngumpulin duit untuk memperkaya diri ya. berarti kayak ngerasa hidupnya fine aja, seolah-olah nggak ada hal yang terjadi, tidak ada keresahan, dan itu selalu menjadi trigger untuk membuat zona nyaman berikutnya sebetulnya dengan keresahan itu. Terkungkung di kamar, terkungkung di rumah, tidak Merdeka ya. I don't care dengan lingkungan sekitar gitu ya. Nah, jadi ignorance ya, dengan jadi mati rasa dong Om. Lupa silaturahmi, lupa tangan di atas ya. Lupa ngawang dia buat Dan tangan kepal juga. Dan kenapa ini? Oh, saya introvert. Ya, saya introvertnya nggak bisa begitu juga. Bukan suatu pembelaan. Orang introvert juga ya, contohnya lah ya, kayak ya, saya ambil contoh kayak Raditya Dika, tapi dia introvert, ngaku introvert, tapi
peduli dengan lingkungan sama komunitasnya gitu. Dan ya itu Gitu juga kan. kontribusi untuk kehidupan ya. Kontribusi kehidupan. Ya, Kalau itu sama jariah lah ya. jangan dijadikan alasan lah introvert, tapi I don't care dengan lingkungan, teman, Kepedulian lah ya. kepeduliannya gitu. Betul. Nah by the way, Om Ali sudah kenal dengan Om Sadewa nih kan. Iya, kita Berapa dekade? Oh, ini dari zaman Seperti- dari masa ke masa. Oh. Pokoknya dari zaman Lihat ke kaca. kita bikin Iya, kita bikin grup. Kita Zaman. dulu bikin grup namanya Daus Clan Daus Clan. sama almarhum Muhammad Iqbal Ajhari. Ya. Shout out Kita berawal dari perjalanan anak nongkrong gaul Iqbal. zaman itu. Dita, Biksu, Tiwi. Oh yoi. Andre. Iya. Iya, Andre Biksu. Di Tiwi itu jadi artis apa sih dulu? Itu Itu ya. Ayo, nyanyi dia bukan artis dan nggak tahu tak? artis dia. Karena Iya. ngelenong gitu. Dia YouTuber juga mungkin. Dia TikToker. Biksu masih menjadi biksu nggak? Biksu ke Dari Amerika US ya. kayaknya mah. Oh gitu, biksu. Dia Jadi beli saham. yellow style, with the monkey in the L. Tapi by the way, sebelum Dogs Clan ini ada, kalau Prof pribadi sih dulu mengenal Dewa itu di depan BIP membuka lapakan kaset. Iya, iya, itu. Beliau ini punya lapakan kaset dan CD ya kalau nggak salah. Dan yang first yang bikin first impression Prof untuk bisa kenal sama beliau ini, kenapa? Karena dia selalu menyisipkan kaset-kaset hip hop loh. Ya, Dia- NWA. Ya strictly for money gitu. Coolio. Ya, Coolio benar. Guys, ya. Public Enemy, Red Iya, Romantic, Run Yo. DMC. Iya, Chris apa ya? Cross juga ada waktu Terus itu. ada yang kayak To Life apa ya? Crew, To Life Kid Crew. Rock, Ada kayak yang apa ya? Beastie Label- Boys label juga. indie, label-label indie yang di Amerika orang nggak tahu. Iya. Termasuk dulu ada bootlegan juga ya, Wak. Yang bootlegnya House of Pain. Itu nggak tahu tuh Eminem yang sampai sekarang Eminem- siapa yang bikinnya. Eminem yang tapi belum Tambah Allah kayak yang bikin mixtape. bukan Masa Meter, Eminem yang apa gitu album. Oh yang ya sebelum Slim Shady EP terus ada memang Ya. itu Sama Slim, ya minuman Slim. ya karena zaman itu masih bootleg nih, maksudnya kayak ada beberapa contoh seperti ini nih kayak Iya. ini nih Gangsta Gangsta. Kan masih Masih susah ya fotokopi zaman dulu gitu, nggak kayak sekarang gitu Oh, kita iya. nyari susah. download sekarang mah tinggal download tapi sayangnya Ya, ini tapi juga saya nih juga nge-download juga. iya tapi bedanya zaman kita walaupun kaset kita dikit Iya. kita dengerin paham loh itu beda. Maaf ya, ada beberapa kawan yang waktu itu, Prof saya punya playlist seperti ini misalnya taruhlah LP, pas aku bilang, wah kamu udah denger dong yang LP Dead Disney, oh itu dari album mana ya, aku kayak klik ya udah never mind, forget about bolong. Kalau kata Texas bilang. Kalau saya bilang beda kondisi, bro. Kalau dulu kondisinya karena kita susah untuk mendapatkan itu, jadi itu suatu kebanggaan. Orang boga iya, Ya, pasti ada. didengerinnya berulang-ulang. Ulang, jadi paham ya. Jadi paham sih. Ini tuh ngomong naon sih? Track-tracknya akhirnya, tuh. nggak tahu bahasa Inggris, akhirnya belajar dari situ. Betul, karena dulu nggak bisa dipungkirin bahwa bahasa adalah salah satu kendala buat kita kan. Mau translate kemana gitu. Ya, Nah, sekarang kita kalau sekarang mah translate. banyak banget, Iya, terus apalagi hip ada rapper AI, ya. Indonesia juga banyak banget. Dulu kita mau contoh siapa juga. Nah, gitu. Upload. Karena fasilitas, bro. Iya, Fasilitas memang. kita nggak didukung, nggak didukung sama ya pemerintahan lah ya, nggak didukung. Studio Program masih juga, sedikit, ya, studio masih software sedikit, gitu. juga. Fashion kita mau ngeluarin kreasi, fashion, mau kemana? Contohnya gini lah. Kita nyeri beteng ya, sakit perut. Sakit perut, tapi nggak ada fasilitas WC gitu. Ya, Ya kan? ya. Ya akhirnya modal di mana? Modal itu kayak berak. Dan akhirnya terciptalah kloset duduk. Modal itu berak. Tisu. Buang ajak saudara-saudara. Ini bahasa underground kita. Nah itu balik lagi kenapa waktu itu kepikiran sih buat melapak, karena waktu itu tuh salah satu cara buat Prof pribadi nih untuk mengenal
untuk bisa mapping kawan-kawan yang punya interest di hip hop, karena waktu itu sedikit yang suka hip hop. Nah, dan salah satunya aku bisa mapping hip hop itu dari lapakan-lapakan kaset juga gitu. Jadi dijawab nih. Harus jawab dong. Jadi aku bisa pasti mati. Jadi saya kan pindah-pindah ya, SD S3 juga bosku. SD pindah 5 kali, SMP pindah 3 kali, SMA pindah 5 pokoknya pindah-pindah lah ya. Ya, ada beasiswa. Dari Bali, Banyuwangi, Surabaya sampai. Jadi gini bro, Berantau. dari kakek saya kan dulu kan ada jatah tuh, masuk militer kan ya, dulu ada jatah. Yap. Dan saya dijatahin untuk masuk militer tapi nggak kehatian. Nah, saya cukup dekat sama almarhum mama, ya ibu saya, mama saya mah gimana caranya saya nggak mau, bukan maksudnya menjelekkan sanksi atau ini tertentu, saya nggak mau karena passion saya nggak di situ. Betul, Saya mau betul. jadi Ada kok saudara aku juga seperti itu. ya kan? Betul. Ma gimana caranya? Ya udah lu ya ditato aja dikit ya gitu. Tatonya masih roting ya? Masih roting ya? Yang tebal-tebal. Enggak diambil roting di sini yang Bukan yang jarumnya tipis, ini gradasi. Tapi fenomena tato Dinamo. Ayuk juga ada nih di sini. Enggak, ini fenomena tato yang sekarang rame marak-marak, tato yang kayak suka ngeblok doang dari dia dulu. Dia udah dari dulu bikin, akhirnya sekarang fenomena sekarang tato blok-blokan kayak itu tuh apa yang kayak balak lagi kayak balak. Ya, balak gitu. Beda bro. Tato gambaran dari Dinamo, Nah, ini masih tato rotring. buli, tato rotring. Tapi yang bodohnya tatonya dia sama si Elmo bosku. Yang satunya berwarna, Ya, ini. yang satu hitam putih. Jadi Yang satu aja lupa Jadi bakar filenya dia. Black and blue doang sih. karena dekat sama almarhum mama akhirnya ngeliat passion saya di musik. Iya. Nah, Dan beliau support ya. support ya udah tato ame aki jadi bahasa Sunda. Nggak apa-apa. biar Oke, kakek. kakek ini dan ntar yang ngejawab mama aja lah. Tato lah ya waktu itu di Bali. Tato. Pulang astagfirullahaladzim. Oh kok katanya seutik. Udah ada 2 di sini burung poning, di sini bunga. Kita mah lain seutik kata itu mah bukan Dewa Lope sedikit. Ida. Tapi bener juga. Dewa Biasanya sih Lope kalau Ida. sekedar mah sepadan-badan ya Itu. kayak Yakuza. Itu waktu SMP lah ya tuh, waktu SMP. Terus akhirnya nyokap. ya udah tuh mah itu mah ini terus si kakek yang marah lah gitu, ya udah gitu, ya udah mah daripada caweran gini tambahin ya Caweran. Yo, Aku baru tahu ceritanya. Aku baru tahu. Wah ini Cawerang this is the first time what we call it truth. Cawerang. yang akhirnya Terus- padahal itu udah keterima ya dari postur, dari emang dari suka olahraga Dari dulunya, tampangnya tampan. udah keterima ya akhirnya kakek kecewa. Terus dari situlah kakek almarhum, terus nggak lama di situ mama almarhum, akhirnya saya kan sering nonton nih dulu di TVRI ya. Ya karena dulu cuma hanya ada TVRI doang. TVRI. Tapi anyway, bukan nontonnya bukan Kombes sama iya, Megaphone ya. iya. Itu udah RCTI, itu udah pakai ada pakai decoder, itu udah ada Renegade mah. Hanya saja kan memang kehidupan milik kita sendiri yang tentukan. Pas saya melihat ternyata banyak yang diekspos tuh musik dari Bandung. Nah, kayaknya saya harus ke Bandung nih. Ke Bandung. Itu dari mana itu? Waktu itu dari Bali. Oh, Dari Bali. oh jadi ada dari Bali ya? Iya ada pusat. Oh pantesan. Namanya juga Sadewa. Namanya juga Sadewa. Sadewa. Oke. Nah, saya Erik Sadewa. ngikut ngikut mobil truk, mobil sayur, nyebrang modal sedikit, nggak bilang-bilang sama saudara. Ternyata pas di
BIP ternyata banyak komunitas nih, Iya. komunitas ya Musik. musik ya background, terus ketemu skimming, Dan siapa? sebelum ketemu Skimming, rock, jalan ketemu Mali, terus akhirnya saya memutuskan saya punya Oh, almarhum Orok juga ya? iya almarhum Orok. Akhirnya dia mutusin jadi model. Saya punya koleksi waktu itu, saya dengerin NWA sama Iya memang. NWA Waktu itu mau dibeli nggak dijual katanya. Ngapain itu display pemancing? siapa sih sebelum polio siapa sih To Live Crew. Chris sama Cek Jack De La Rocha. Oh ya Rejeki and the Machine ya. Jack Laro. Jack De La Rocha sama Raskalnya si Rotter Laskar. Rotter Laskar. Ah. Nah dari situ, tapi jangan ditiru ya sekarang itu. Jangan ditiru. Makanya Ya. itu dulu lah ya, dulu Oh, saya saja. ngebajak untuk bertahan hidup juga, ngamen Betul. juga kan di situ ya. Survival. Ya sekarang anak-anak sekarang Perantau si dan survival. Dewa mah enak punya ini, punya studio, punya itu ya. Kalian nggak tahu perjuangannya, Perjalanannya saya dari sempat dulu kalau pengen makan nunggu orang nggak habis makan baru Lanjutin. dilanjutin. Nah, itu juga pertama kali perkenalan aku sama Iqbal loh. Waktu itu di atas tuh di apa Fire ya kalau nggak salah, Pasifik Di deket. Aku matiin rokok, dia ambil dong gitu. Terus aku kasih yang baru, Iya betul. yang baru diambil, yang puntungnya juga diamanin. Dan ya survive itulah kawan-kawan Ya, masa itu. Tapi kan kita nggak memaksa untuk dibeliin ya. Maksudnya di situ masih ada yang nggak tahu lah. Kalau kata saya masih ada attitude lah ya. Maksudnya Nggak malak juga. Ya nggak malak juga Nggak. meskipun sempat sekali. Jadi Kirim buat almarhum. Ya. dia Alfateka untuk sahabat saya Iqbal. Dan almarhum Orok juga ya. Almarhum Orok, Rudi, Amang Arya, Almarhum Jangde atau Ya. Dewi Sunaria. Ada di lagu saya juga itu yang waktu itu yang Still Fight juga saya sebutin di situ. Yaitu seperjuangan saya segitu, gimana saya bertahan hidup, akhirnya saya kopi dan ada warnet dulu, zaman warnet kan, Iya. terus buka torrent. Ya. Warna itu juga sebelah BIP. Nongkrong. Akhirnya saya backupin lah, saya jualin lah di situ untuk bertahan itu, di samping ngamen juga. Ya itulah perjuangan saya di situ, akhirnya kena ada anak hip hop soalnya dari gaya jalana kan. Kali masih brigade Java Breaker ya, Java Breaker masih Java Breaker. Kelihatan lah aura hip hopnya kayak rock dari jalannya, dari style ngomongnya gitu. Ngomongnya tuh saya juga biasanya orang kan Saya hip hop borok soalnya anak hip hop nongkrong di PI. ya, karena kan dulu campur ya, ada British, ada ini Iya, di ujung sana British, ujung Iya di Purna dulu. Nggak ada perwakilan, kita semuanya menyatu dalam satu. Ya karena it's all about music. maksudnya musik tentang gitu. masalah ini ada ini gitu. Terus Rob menyarankan mana suka ini ya hip hop ya, itu ada ini dah hip hop kaki lima nongkrong. Iya. Mana tuh di mana? Tapi sebelumnya kalau nggak salah aku aja ke Metro Salah dulu. satunya ini orang ini yang ngajak saya bukan ke base camp, ke hip hop kaki lima ke Kapaya, ke si Babe, mabuk gelap. Iya. Ternyata beliau pas itu sebelum berangkat ke tempat yang kita akan singgahi dan berpesta sampai pagi menjelang. Iya soalnya dulu aku cuma bisa connect sama hip hopper salon doang. Dan waktu masih original, belum mengenal cuan. Ya, itu juga udah cukup senang lah ya untuk menyalurkan untuk satu frekuensi. Iya gitu bisa kan. ketemu dengan komunitas karena waktu itu nggak ada sama sekali komunitas hip hop di Bandung. Dari situ ketemu kembali Iqbal, nggak lama dari situ Cegedang. pindah ke
ke Metro ya, Iya. ke Metro. Oh enggak, itu aku ngajak kamu ke Metro dulu, baru ke ini, baru ke Hip Hop kaki 5. Iya. Oh iya. Karena waktu itu Cikapayang itu malam minggu. Ya, Waktu itu son, terus aku takut. aku ingat banget soalnya waktu itu kita dulu nggak Jumatan, tapi sekarang kita Jumatan. Dulu dia masih agamanya KTP. KTP ini dilengkapi. Agnostic front ya. Dulu dia orang teori dulu, sekarang praktek. Jadi bukan meureun dan Cina. Kalau dulu mungkin meureun dan Cina, kalau sekarang dia udah nyemplung ke dasar lautan, ke samudra yang begitu luas. Bahwa nikmat itu ada di situ. Saudara-saudara perlu diingat, masa lalu itu indah. Jangan lupakan perjalanan perjuangan kalian di saat itu, maka kalian akan menemukan mutiara-mutiara yang mungkin di situ orang-orang pernah menemukan, tapi mereka ini Iya benar sih, biasa. itu bisa benar. Kalau saya tidak mengalami seperti itu nggak akan jadi seperti ini gitu maksudnya. Iya. Maksudnya perjalanan ya kayak saya diajak sama Prof ke Metro, dikenalin sama komunitas, ya frekuensi sama OI, sama Bambang, Big sama Koi. ya si OI lah ya dulunya yang jadi operator. operator. Bikin Metro. Iya bikin Metro, Ya. terus dia bisa bikin beat, Ya. terus wah, oh ternyata mana oke bisa bisa. Nah disuruh tukar pikiran, akhirnya si Prof juga bikin beat, sharing-sharing. Oh dan satu hal, Dewa ini memang dia fast learner. Maksudnya dia cepat belajar dari bikin rhymes, lirik, terus juga bikin beat. Aku untuk saat itu ya dengan cuman bahan full edit, prop pertama, terus engine pertama, Fruity Loop juga, Fruity Loop awal juga ya. Maksudnya fast learner, you are a fast learner. Mungkin ada lagi sedikit. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan dengan alat kadarnya untuk apa? Maksudnya teh untuk Bisa explore berekspresi dan explore. untuk ingin ya sama banget dengan US enggak lah ya. Ya Tujuannya Ya karena untuk kita banyak ada keterbatasan. keterbatasan itu, tapi kita untuk memaksimalkan semaksimal Dan kita bisa mungkin. membongkar keterbatasan itu. Ini untuk anak-anak sekarang kan zaman digital ya, zaman yang udah modern. Terus saya sempat kemarin melihat video klip atau lagu yang yang dari Jepang yang di akomodasi gitu ya. Saya melihat kok vokalnya kurang ini nonjol ya, kurang ini ya. Kan sekarang zamannya harus bisa lebih baik lah. Ya Segi sebetulnya sound, ya, hanya saja harus bedanya dari- mereka tertunjang teknologi aja. Satu hal yang mereka kurang adalah pengalaman. Tapi ketika pengalaman dan pembelajaran. iya, kan pembelajaran Pemahaman. bagian dari Iya. pengalaman juga, experience. Jadi ketika teknologi dengan pengalaman itu menyatu, akhirnya membuat karya yang solid sih. Kita nggak bisa hanya mengandalkan pengalaman aja atau mengandalkan teknologi aja. Saya nggak ngeritik masalah tentang nge-rapnya bagus-bagus. Saya ngeritik tentang masalah Sound, ya, konstelasi, sama betul. ini kok suaranya di zaman seperti ini ya, kita aja dulu ngeluarin satu lagu itu bingung loh. Memang. Ngeluarin single untuk ke radio itu belum tentu diterima loh ya. Oh, iya. Belum tentu Iya. diterima. Nah, Minimal sekarang 3 lagu. sekarang tinggal upload. Nah, Iya. saya sama Insan kemarin ya bikin itu tinggal ngasihin lah ke Insan atau udah bisa ke Spotify, udah bisa banyak platform lah, digital yang ada lain, udah nyebar kan ya. Encore apapun Ke YouTube musik udah bisa nyebar. Tapi kenapa kualitasnya jadi mundur, maksud saya gitu. Nah, maksud saya gitu. Kalau Yang aku penyesalan saya itu kenapa kualitas jadi mundur. Oke lah nge-rapnya bagus, gayanya oke lah menunjukkan, tapi oke lah belajar lah. Banyak yang dipelajari di sini, bahkan tutorial untuk dimensi sound. ya Ada penempatan ruang penempatan konstelasi ruang. sound. Jadi kayak saya bicara teknis sedikit ya, untuk dari frekuensi 20 sampai 100 sampai 1000 1500, penempatan vokal dari 100 sampai 200, penempatan bass sampai 20 sampai 50. Nah, itu
ruang dimensi kan. Kenapa maneh tuh belajar gitu maksud orang tuh gitu. Iya. Saya kesalnya di situ. Kalau mungkin aku boleh jawab nih, mungkin masalahnya SDM. Karena SDM begitu terlena dengan kemudahan fasilitas, apalagi dengan AI zaman sekarang, jadi mereka terlena gitu, hingga melupakan sisi humanis yang memang kita secara natural kita dibekali dengan gift, dengan talent yang memang udah bawaan alami loh, gitu. Jadi kualitas manusia berkualitas itu makin berkurang dengan kemudahan teknologi ini, Pak. Ya, ini will kalau kata anak sekarang. Iya. Jadi akhirnya kuantitas dan kualitas manusianya ini yang akhirnya berkurang, menjadi manusiawi dalam seutuhnya. Dan mungkin ya kita sedang ditransisikan menjadi program robot mungkin, yang mungkin sebentar lagi kita nggak perlu KTP atau kita nggak perlu bawa kartu ATM segala macam, semua di scan barcode mungkin. Tapi saudara-saudara jangan sampai jadi robot gede. Oh my god. Ya itu ya. Saya robot-robot yang masih di dalam suatu perusahaan, programnya masih tersusun untuk ada tujuan untuk kebersamaan. Nah, aku juga punya pertanyaan nih. Iya. Maksudnya pertama kali yang menginspirasi Om Dewa untuk untuk Karya. bikin lirik nih, favorit MC-nya siapa sih gitu? Oh iya, influensi apa nih? Favorit saya sebenarnya sih si ini ya. Coolio. Bukan Coolio. Saya percaya. Bukan ya bukan Mos Def. Tapi Kuali juga ini nih Dead Press. Oke. Oh. 1, 2, 3, Karena ada Mos Def di situ ada storytelling juga. Iya, that press they school and teach us shit. My people need freedom. Propaganda, police state. Wah, my gosh. Terus That's nice. yang ngebahas tentang dia ngambil liriknya dari Alkitab tuh siapa itu? Bukan Mistika, siapa? Banyak. Bukan Basarem yang agak ada twisting juga, siapa sih? Bontot, Bontak Anthony. gospel ya. Bukan Bontak Anthony, twistingnya yang Ada kayak yang tahu nggak sih kawan-kawan di sana? Ini kayaknya banyak lupa ya banget saya. yang sudah tertumpuk. Twist. Si Ezi juga. Easy NWA, Seversil, udah itu lah ya. FOP. Malum lah. Kesininya. Ya, malum lah Saya kan faktor U. Jadi kita short memory syndrome. kayak dulu saya ngedengerin Eminem di kolok-kolokin. Orang naik sekarang orang belum. Iya, karena dulu kan Eminem ya white man ya, gitu. Jangan gitu lah jauh-jauh ya. Orang kemarin kan ini bukan maksud saya mendeskripsikan orang tertentu gitu atau grup tertentu. Kemarin kan ada konser Ceylon Seven ya. Bahkan ada orang yang nyinyir dulunya ke Ceylon Seven tapi dia nonton. Nah, itu gimana tuh? Hipokrit ya tuh? Jadi kan gimana ya? Oh, ngenaikan iya tuh. Ternyata dia nonton beli tiket dong. Gitu. Jadi jangan kayak Munaro. Iya. Hipokrit berarti ya, poyok di lembok. Oke. Iya. Jadi salah satu tadi untuk favorit MC-nya memang banyak ya. Tarantula. Oh iya itu sama Mystikal juga. Memang itu kalau nggak salah dia rilisan masih apa? Itu udah mentes ya? No. Itu masih rilisan Master P juga, masih klik-kliknya Master P. Kalau Kanye West saya suka ini. Kanye West saya suka instrumen musiknya suka aneh kan. Iya. Makanya saya Tapi kerang Aha. gara-gara Kanye West. Para William. Tapi aku kalau Kanye West lebih baik dia nge-produce deh daripada nge-rap. Maksudnya kayak dia nge-produce di Common yang album Go keren. Iya. Tapi ketika rapin ya Sayang, so-so ya. ya. Tapi untuk bikin dia nge-produce untuk bikin musiknya tuh ada unsur-unsur aneh di Iya. kayak bisa dibilang pencetus
ya 808 kicknya kan Iya, dari iya, dulu iya, Kanye iya. West kan ya, Iya. yang udah Kanye West good buat beatmaker Iya. ya. Dan akhirnya waktu Booming itu jadi sempat jadi booming kan dengan booming, akhirnya eh, MOP yang ngikutin yang sampel dicepetin itu. Dicepetin. Iya itu. Terus betul. Opi Yao, Buster Run Now. Nah, kalau boleh sebutin 5 album yang influence Oke. di Yang terinspirasi dari Ya. siapa itu 5 orang-orang terbaik rapper di yang sampai sekarang ya, maksudnya yang masih didengerin sampai sekarang. tentunya kalau siapa aja tuh? Wu-Tang ya. Wu-Tang Clan. Tapi kalau Wu-Tang album mana? individunya album ke-1 sama album kedua. Wah, yoi, boom dulu lah kita. Itu album Wu-Tang 36 Clan. Chambers sama Wu-Tang Forever. Itu juga emang aku setuju banget itu. Iya. Terus kalau personalnya saya sukanya si Rizky sama Method Method Man Man. sama si Excalibur. siapa yang meninggal teh? Yang meninggal ODB, ODB. Older the Bastard. Ini kita bertiga Older the Bastard semua. Ini baru 2 loh. Ada 3 lagi nih, siapa lagi nih? ya tentunya NWA, NWA, Iya. Public Public Enemy, Enemy. Jack De La Rocha. Ya, berarti ya Rage Against the Machine nama Wah, Jack De La Rocha. Ya, oke. La Rocha juga bikin ininya sendiri, namanya Molotov tapi dibalikin. Ya, Lotopop. Iya, iya benar itu. Ada kok di Instagram atau sosial medianya. kain, Gitu. bensin dan botol kecap. Sebelumnya dia bikin Kain, album bensin, La botol Rocha kecap. gitu. Oh, iya. Emang dia revolusioner banget, sama sih sama kamu pengembara dari Bali dengan modal pas-pasan dengan ya that's your personal, maksudnya revolusi Dia diri punya itu lebih niatnya impactnya lebih sudah besar iya, daripada itu. revolusi Passion Global. cita Semua yang ada dicita-citain bukan melulu masalah materi ya. Bukan dulu masalah materi. Itu saya menemukan satu frekuensi, ketemu Mali, ketemu Rosta, ketemu dari dulunya lah berdua, ketemu Mali dulu, kemarin Rosta kan dua kali kan dulu tukar saya di jalan dulu. Itu udah membuat saya bahagia. Meskipun iya, nggak ada materi loh ya. Iya. Materi minim loh ya. Itu karena apa? Karena satu frekuensi yang saya impikan. Kayaknya kalau saya berkarir di musik kayaknya saya ke Bandung deh. Akhirnya lambat laun ketemu kan, ya itu membuat saya bahagia. Akhirnya saya bisa berkarya, sharing, ya ada teman sharing gitu ya. bisa ngeluarin Ternyata aku nggak sendirian. ngeluarin kotoran-kotorannya. bisa mencurahkan yang ada di dalam benaknya dia I got menjadi so lirik much kau. funky shit inside Meskipun- my brain. Meskipun makan Lagunya susah ya, kuping, meskipun capek makan deh. susah, ngerokok dibagi-bagi ya. Iya. Di Kesamaan. Tapi itu keguyuban itu Keguyuban. justru. Alright. saling support. Nah, untuk support saya tidak menemukan loh untuk sekarang Maksudnya di hari ini. di zaman sekarang ya, di zaman sekarang Jangan ya terserah kalau nggak setuju dengan Pendapat statement saya, karena emang yang saya rasakan ini jadi kayak mengeksklusifkan diri gitu. Jadi Betul. orang mah rappernya, gak sih orang mikiran orang sorangan deh, eta mah ya. Tapi kayak itu pikirannya egois banget sih kalau menurut aku ya. Iya. Kayaknya untuk jadi rapper sih nggak cukup buat diri sendiri, karena kalau buat Prof pribadi, aku pribadi sih menjadi rapper adalah menjadi impact buat semuanya gitu, membuat efek. orang yang bermanfaat, Nah, ya salah satunya seperti itu. yang lapar apa-apa. Terus selain musik kan, maksudnya gini, saya yang tadi ngeritik masalah sound gini loh. Dulu oke lah saya compare dengan dulu ya. Sekarang sok kopi dulu, udah kayak kopi dulu. Jadi sebelumnya memang Sukses ya. Wah, yes, amin. pakai Amin. Dulu Oke. kita Closing up nih. kolektif ya, kita ada uang kolektif untuk beli komputer, beli mikrofon, itu kolektifan ya, beli untuk apa? Untuk biar Ngopai. sound kita itu lebih bagus lagi gitu. Ya. Memikirkan kualitas kita untuk ya kalau menyamakan ke Eropa atau US kalah lah, tapi
kita berusaha di situ ikhtiar lah maksudnya, betul ya, berusaha untuk menuju titik itu gitu, tapi kan dengan perjuangan. Maksimalkan lah ya, Wak. Ya, meskipun jalan ditempuh lah ya, jalan kaki, Iya, ditempuh gitu. Naik angkot kurang untuk ongkos. sekarang dia ya itu mah sebenarnya hak mereka ya itu untuk baik untuk kalian ya silakan lakukan. Mobil ada, motor ada, handphone halus-halus, oke? Iya. Tapi mikrofon masih harga 1 juta. Anjing ada. Terus ya, soundcard masih soundcard yang dipakai live TikTok. Kerasa lah di telinga waktu ketika ini kerasa banget gitu ya. Jadi yang mana yang jadi skala prioritasnya ya? Prioritasnya mana? Ngaku rapper tapi tidak mempersenjatai. Iya, motor puluhan juta. Ya. Branded dari baru tahu loh. Dari saya branded. Ironis itu ya ternyata ya. Iya ironis, nggak tahu ini kemajuan atau kemunduran gitu maksudnya. Aku pikir mah ini kemunduran sih, karena ini skala prioritas menyangkutnya. Ngomong-ngomong, oh demi memajukan musik Indonesia, bullshit, anjing. Iya, gitu. musik Indonesia nggak perlu dimajuin, tanpa dianya juga maksudnya akan tetap maju. Kalau gitu. kesadarannya sampai segitu aja ya maksudnya gitu. Ya maksudnya gini. Kalau emang cinta dengan passion ya jangan hip hop lah ya. Cinta dengan passion kamu emang hip hop ini sebagai jembatan atau sebagai legacy lah. Legacy nggak melulu tentang materi ya. Betul. Karena saya juga ada album dikumpulin misalkan bisa jadi 5 album gitu. Itu misalkan yang dengerin sedikit juga saya nggak patah semangat di situ. Karena itu bagi saya itu bisa buat jadi legacy. Siapa tahu ntar ketika saya meninggal menurunkan cucu saya. Iya, betul. Itu udah pasti itu udah. Itu satu kebanggaan. Oh, kakek saya ternyata musisi ternyata bisa bikin lagu seperti ini loh. Bikin lagu ini loh. Dengan cerita di situ saya juga menyiratkan cerita-cerita tentang kehidupan saya, tentang ini. Oh, meskipun saya nggak bikin jurnal atau buku diari yang ada di ADC, ada banyak tapi ada dalam bentuk karya. Ada di karya dia juga bisa tahu eksistensi saya, maksud saya di lagu itu gimana. Ya, bagi saya itu legacy. Betul. Gitu. Sangat setuju karena royalti juga dari itu juga kan. Betul. Karena ada kebanggaan juga gitu. Aku pikir kalau legacy warisan, let's say warisan ya, warisan seperti bentuk dulu konvensional seperti sawah, kebun itu bakalan banyak polemik. Tapi ketika legacy itu berupa karya, bahkan yang muda iya, betul emang ada di berita betul. Tapi kalau karya di sisi lain bisa menjadi sebuah pematik cahaya untuk berikutnya karena terasa lah apa yang ditinggalkan oleh Tupac Shakur, terus Jimi Hendrix, Janis Joplin, Cobain, ya banyak banget. Maksudnya sampai sekarang karyanya tetap hidup dan menginspirasi terus-menerus. Iya. Gitu. Seperti itu sih. Sampai saya bikin tulisan untuk karena belum ada penerus saya, jadi tulisan untuk masalah dari itu saya tulis dari Fruity Loop 1, Q-Quest ini Reason kayak gitu saya tulis di situ, saya produksinya di situ. Ya siapa tahu dia anak atau cucu saya ntar meneruskan itu kan. Jadi ada template perjuangan ini dulu tuh ada software ini nih yang bikin ini ada ini terus perjuangannya seperti ini nih gitu. Itu saya tulis ya menurut saya karena menurut saya ini lebih dari tapi memang betul karena suatu hal yang memang yang akan membuat kita akan lebih mudah di kehidupan selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat setelah kita meninggalkan dunia. Because we don't live forever, right? Ya, dan ini saya kritik juga ya untuk yang sosokan tulis tentang polusi global, tentang kritika pemerintahan. Ya itu mah hak sih ya, hak setiap orang. Cuma
ketika kalian mengkritik tentang polusi polutan, global, terus tapi di kehidupan nyata buang puntung rokok sampah aja sembarangan. Ya, kan? that's ironic. Kalau kamu ngeritik Ironis. harus ada beban moral dulu, harus ada Betul, moral tanggung dulu, jawab maksudnya moral, tanggung jawab betul. moral dulu maksudnya. Betul. Ngeritik pemerintahan tentang korupsi, tapi Betul. ketika RT-nya korupsi dibiarin. Iya, Iya kan? Saya sangat setuju karena revolusi yang pertama adalah revolusi diri Lingkungan dulu. dulu, diri dulu, terus Lingkungan baru skala besar. Iya kan? Kan kita hidup tuh dari zaman masih sedikit dari zaman Nabi, kan dari kecil dulu ke hal yang besar. Betul. Jangan ke hal besar labu maut gitu. Berang ya. Ini dari diri, dari dalam. Betul. Dari dalam. Lampah laku mulai dari kolbu. Asik. Dari keluarga. Di dalam lagu ya boleh. Ya boleh. Dari keluarga udah sejahtera, lingkungan udah baik, baru merujuk. Ya ada tingkatan lah, step by step kan. Betul, Ya. betul. Namanya step by step. Baby, gonna get to you girl. Betul. Tapi kalau kata orang Sunda itu ngeri ya. Iya, Ngeri ya. ngeri. Jadi Ngeri, ya. setapak demi setapak kita Iya. lakonin dan Betul. konsisten. Itu hal yang aku pelajari juga dan aku rasakan itu ada di karya-karyanya Sadewa, walaupun sampai sekarang belum album, belum Itu Belum. dia kalau di cut dari dia punya single ke single jadi 5 album katanya kan. Iya. Kan? Oh, berarti Iya, jadi iya. katalog lah ya. Iya, Jadi katalog. katalog. Jadi buat kawan-kawan kita tunggu aja Sadewa mengeluarkan album. Mungkin dari materi awal dia berkarya, single yang terdahulu dia akan Asik. dijadikan satu album. Greatest Kita hit. tunggu ya. Greatest Kita hit. dukung karyanya beliau supaya Harus. menjadi rapper atau produser dan orang yang bermanfaat untuk umat. Harus. Check on the mic. Karena udah berapa lama maksudnya Sadewa mendedikasikan diri dengan konsistensinya sendiri kan. Udah sekian lamanya Sekian gitu. lama. Walaupun Sebenarnya saya ini nggak pede loh nge-rap. Oh, ada Nggak apa? pede. Karena apa? Aku tahu. Lahan agak Si gini. seorang Sadewa dia nggak Oh, iya? pede. Ya dulu sempat Wah. Oh, iya. dulu sempat Oke. sempat kepukul. Nah, itu aku Terus pernah suka- dengar nih. Suka gini kan, kalau nge-rap suka iya Oh. kayak 50 Cent modelnya. Iya. Iya, word Iya, suka iya, gitu iya, kan. iya. Nah, kita kamari Oh, jadi bukan Kemarin kebanyakan kecelakaan. math gitu. kamari kecelakaan lebih parah gitu. Oh iya, Iya. kebetulan itu juga salah satu hal yang kita bahas di program ini Side Light and Fight. Sideline. Nah, kebetulan kan Sadewa juga memiliki lagu yang judulnya Fight kan. Judul Indonesianya waktu itu. Waktu itu. Judul Oke. bahasa Inggrisnya Still Fight. Still Still Fight, ya, Still oke. Fight, ya. Ah, Still Fight itu menceritakan ketika saya maruk ya, yang berakibatkan mau meninggal. Oma ya. Mau mati. nah tuh, Oh, mampus, itu salah satu pembelajaran juga tuh ketika kita trying to being greedy, Iya. ada satu konsekuensi. Makanya ke Iya. almarhum DMX stop being greedy, keep it real son, give it to the needy. Atau Tupac say, take what you need son, Ya, but don't ya. be greedy. Ya, itu saya pernah menjadi manusia yang lupa. Tadi saya bilang maruk ya, pernah menjadi. Ya pengen Jarang orang jujur gini loh. pengen ngeraup ya. Bukan bujur. Maksudnya di proyek lah ya, pengen kaya lah ya. Ngeraup Siapa siku. saya itu akhirnya benturan, banyak musuh. Dan saya ada sih waktu itu pernah saya posting tapi dihapus sama Instagram ketika saya ini dijahit terus Oh iya aku sempat lihat itu. potong semua Di band ya? dipotong. Iya sampai aku juga pernah potongnya nengok. bukan potong itu, memang potong tong Kok dua-duanya. bisa gitu? Emang diapain itu? Nggak tahu, jadi anehnya begini, anehnya itu katanya kecelakaan tunggal, tapi motornya tidak apa-apa. Kalau kecelakaan tunggal, logikanya Motor babat. motor babat dan saya kalau misalkan nabrak tangkal, apa sih tangkal bahasa Indonesia? Pohon. Tree. Harusnya saya kan ke depan nih, Dilempar ya. kelempar ke depan nih, ya kan? Iya. Logikanya. Tapi motor di situ, sayanya diselokan.
tapi ini patah, ini ke situ, ini nyengsol ya. nyengsol. Sama Ini si ya, ini si pakai helm tapi ini kayak ini udah masih ada bekasnya. oh iya kayak pakai bacok gitu sih. Terus di sini kayak terus kaki ini sejajar loh, anehnya patah sejajar. Tuh Oh sejajar. iya Sejajar. iya. Potongnya. Iya waktu itu aku pernah nengok Dewa kan waktu itu pakai apa? Waktu acara di Setiabudi. Iya Nah, masih itu pakai pakai iya, tongkat. tongkat. Itu Iya. saya paksain juga harusnya. Segitunya loh. Iya. Ya, untuk kecintaannya beliau Iya. untuk untuk hadir ke hip hop hip-hop. pakai tongkat, maksudnya ya itulah hal-hal yang disebut Ya Dia menjadi salah satu totalitas. rebel sih, emang kita nggak, kadang-kadang masalah datang sendiri ya. Kita emang hidup dengan hati-hati, tapi masalah kadang-kadang datang sendiri. Kalau aku boleh nyampein sih salah dan kalah, darah dan masalah. Iya. hitam putih menang kalah. Kalah ya. Itu jadi gimana ya? Maksudnya saya salut dengan istri saya sih. Iya. Digempur. Istrinya Dewa Wadah. Udah. Saya deh. waktu itu keadaan di Al-Islam ya, singkatlah saya nggak akan karena udah damai juga, udah tahu saya siapa yang berbuatnya. Iya. Saya nggak akan cerita ini Ya, juga. aku dimention juga namanya. Nepis. Di Hampura pohon nama. Yang anehnya kan harusnya pihak rumah sakit yang menelpon kan ya ke keluarga atau istri saya, karena saya dompet saya ada di situ, telepon ada, handphone ada di situ, dan saya diantarinnya sama polisi waktu itu, dan polisinya cuma nganterin aja, tidak ngabarin keluarga. Pihak rumah sakit pun tidak ngabarin keluarga. Oh my god. Gitu, dan istri saya tahu dari orang. Wow. Nah, Iya ya sih. nggak tahu ya, katanya ini bentuk Beruntungan semesta sih. dari kebaikan saya, katanya. Beruntungan Ya, dari emang saya bukan semesta. orang baik sih, bukan orang jahat juga. Jadi ada orang yang itu si A-nya yang ini kecelakaan, katanya gitu. Kecelakaan di mana, di Alisam. Barulah ditelepon ada yang namanya Riksa Dewa, ada. Pas itu saya ke sana kaget dong, dikirain kecelakaan apa, ternyata udah potong semua, divonis saya nggak bisa jalan. Saya nggak bisa jalan, harus dipen karena tangan 2 potong, ini nyengsol, bahasa Indonesia nyengsol tanya Agak miring gitu lah ya. Keluar dari keluar ya, Ya ini keluar, keluar. ya, dari organ tubuh. Ya. Oke. Sadar nggak ya gini, karena saya tahu tentang, kan saya sebelum itu kan pasien, saya pasien psikiater, sering ke psikiater kan ya. Dan saya tahu, sering ngobrol sama dokter-dokter psikiater juga, psikolog juga. Terus ada valium di situ, bentuknya ampul kan, bentuknya ampul. Saya entah nggak sadar di situ ya, karena nggak kuat nahan rasa sakit, antara pingsan nggak pingsan nggak pas. Oh itu nggak enak banget tuh. Pas bangun di sini, kok nggak bisa gerak saya. Habis itu cuma tangan kiri yang bisa gerak, tapi cuma sedikit. Nah di situ ada suster naruh ampul valium, apa sih ya, kayak valium untuk penkilat. Nah itu kan, itu yang harusnya kan disuntik, yang valium itu. Ini diminum ya? Saya dipecahin sama saya diminum. Ya udah. Oh itu nggak dipipe. Dipecahin dan akhirnya di situ baal. bercandanya dia. Baal, saya di situ baal, istri saya datang, nyalahin, duh kenapa kok nggak ini ya? Rumah sakitnya Oh itu juga nggak minum ininya pecahannya. Minum sih ada. Dia kan temennya Ada. dulu Lumping. Oh Kan kaca itu. iya iya. Oh sobek juga. Sobek. Oh iya. Ini nih ada bekasnya. Terus habis itu ya udah, saya sadar nggak sadar jadi gini. Ya, untung istri saya penurut ya, Sabar juga ya. sabar juga.
yang atau dalam hatinya anjing teh. Pesawat ada lah, pesawat. Gobloknya Dalam hatinya, yang tahu sampai ke dalam hatinya. Ya tapi begitulah maksudnya maksudnya komitmen saling silang itu maksudnya pernikahan itu adalah saling memahami, saling mengerti dan saling menjaga. Jadi Apalagi di situasi yang paling terkelam gitu. udahlah, saya pulang aja. Apapun yang terjadi saya pulang, meskipun saya menikah atau mati, saya pengen mati di rumah. Padahal Istri saya di situ nggak berani ngejawab sepatah kata pun dan hanya satu kata iya. Langsung, Pak pulang aja. Dokter debat sama dokternya, ini nggak akan bisa jalan sampai 3 tahun dan harus ini bisa jadi kalau misalkan nggak di pen atau nggak di ini ntar bisa diamputasi. Seumur hidup nggak akan bisa jalan dan akan ada kelainan jalannya. Yang tadinya jalannya lurus ini moonwalk gitu ya. Iya moonwalk. Dan dari Ini situ alur lagi. dari situ ini saya nurut, Pak. Saya hargai keterangan Bapak saat itu tapi saya nurut dengan saya bagaimanapun hari ini detik ini saya harus pulang. Akhirnya saya ada ronsennya juga di scan dulu di ronsen pulang yang patah semuanya. Kalau lihat ronsennya ngeri juga sih ya. karena nggak mau meninggal di rumah sakit ya. Terus istri saya waktu saya koma di rumah, koma bangun kerjanya cuma apa doa sambil setiap berapa jam sekali cuma ngeliat masih hidup. Cek. Salut teh. Ya, great woman. Dan Respect. di saat kesempatan akhirnya Allah sayang mungkin sama saya, dari situ dipijit biasa dan saya ada kan saya keturunan Dewa. Cina juga ya. Kan bukan dewa. Jadi saya tahu lah ada kayak pengobatan tradisional kayak gitu antara jahe sama ini cuma pakai buah pisang. Saya pakai metode itu 3 bulan, akhirnya saya bisa jalan dan pulang. Ya itulah nggak tahu ini keajaiban ya keajaiban semesta memang ada dan believe it or not aku percaya keajaiban. Kamu percaya keajaiban? Kamu percaya keajaiban? Ya kan saya ngalamin. Itulah yang namanya kebesaran Tuhan. Saya ngalamin. Nah dari situ itu pas 3 bulan ada acara event di rumah keju kan kalau nggak salah. Ya. Rumah keju. Nah itu baru itu saya bisa jalan loh. Baru pertama saya bisa jalan, itu saya juga kaget. Saya ngimpi itu jalan, pas bangun saya nyobain gitu jalan nih, kok bisa, ada pasti ini bisa. Akhirnya saya bergarasi nyetir mobil bisa nggak sih, akhirnya bisa. Ya udah pas ada acara langsung ke rumah keju Langsung merapat ke situ. dari situ saya nurut juga, nggak apa-apa. Jadi And we believe in miracles. pengobatannya dengan cara musik hip hop. Oke. Dan akhirnya saya ke rumah sakit ketemu sama dokter yang memvonis itu, kaget lah. Jalan Loh, Pak, dan doa. berobat di mana? Pada yang lakukan. Berobat di Singapura atau di mana? Berobat di rumah. Kok bisa jalan? Ya, dan itu dia ketika kue sera-sera kumpayakun ya udah terjadilah. Kita percaya miracle. Percaya miracle? Percaya miracle? Saya percaya keajaiban. Yang masih pancet dina jalur side light and five bersama Frogs Time bermain host yang tak asing lagi dan narasumber yang tak begitu asing juga. Siapa lagi kalau bukan Sadewa